Pada pagi ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti LCD Huawei 3i ya. Nah, ini penampakan HP-nya ya. Ini dari yang punya, kondisinya sudah terbuka begini ya, background belakangnya sudah terbuka, LCD-nya juga sudah dibuka. Nah, kita buka dulu baut-baut penutup mesin handphonenya. Ini kata yang punya HP ini sudah lama disimpan, jadi tampak banyak karat ya. HP-nya terjatuh, jadi LCD-nya pecah. Cuman sama yang punya disimpan sudah lama. Nah, kali ini dia mau mengganti LCD-nya. LCD-nya saya sudah pesan di toko online ya. Harganya juga cukup murah, kurang lebih sekitar 100 ribuan ya. Nanti kita sekalian unboxing saja. LCD-nya juga alhamdulillah sudah sampai. Kita unboxing biar nanti kalau ada minus bisa kita komplain, kita kembalikan. LCD Huawei ini jarang yang jual ya di toko-toko offline, makanya saya beli di online shop. Saya beli di Tokopedia. Nah, ini penutup mesinnya sudah saya buka. Kita lepaskan soket LCD-nya. Ini masih ada fleksibel, LCD-nya masih nempel ya, tinggal kita buka saja. Kita buka juga buat bawahnya ya, menutup atau buzzernya kita buka. Nah, ini juga buat bautnya sudah banyak yang hilang. Ada 3 baut atau 2 baut. Nah, ada fleksibel LCD-nya, kita lepas terlebih dahulu. Nah, ini fleksibel LCD-nya. Nampak kelihatan sudah karatan ya, kelihatan di atas sudah berjamur. Nah, ini paket LCD-nya sudah sampai. Kita sekalian unboxing saja, sekalian kita tes. Jadi kalau ada apa-apa bisa kita tukar LCD-nya.
pakainya lumayan bagus juga sih, aman. Kita buka dulu paketnya, mudah-mudahan benar paket yang dikirim sesuai pesanan kita, jadi kita tidak bolak-balik. Nah, penting sekali ya kalau kita beli online, apalagi beli LCD seperti ini, kita harus menggunakan video unboxing ya, agar kita bisa komplain kalau ada apa-apa. Kita buka dulu bubble wrapnya. Nah, ini sudah kelihatan LCD-nya. Kata dulu isolasinya. Nah, ini penampakan LCD Huawei Nova 3 ini. Segelnya juga masih utuh ya. Nah, kita tes dulu, kita tes terlebih dahulu LCD-nya apakah normal. Kita lihat pinggir kanan kiri atas bawah apakah presisi. Nah, kita sambungkan connector LCD-nya ke mesin. Mudah-mudahan normal ya. Jadi kita bisa langsung pasang kalau LCD-nya normal. Kita pasangkan dulu soket LCD-nya. Nah, setelah terpasang, kita pasang juga soket baterainya. Nah, coba kita nyalakan, kita tekan power, apakah dia nyala. Nampaknya baterainya habis kali ini. Nampaknya baterainya kosong sama sekali. Coba kita tekan lagi, powernya masih belum menyala. Nanti kita coba dicas ya. Coba kita cas terlebih dahulu, apakah benar baterainya habis. Karena saya sudah tes mesinnya di power supply normal. Nah, ini ada lampu kedip-kedip merah ya. Nah, nyala ya mesinnya ya, cuman dia langsung ke menu passboot. Kita matikan terlebih dahulu, coba kita tekan power biar handphonenya mati. Kalau kita lihat LCD-nya, layar LCD-nya bagus, tidak ada cacat. Nanti kita tinggal tes fungsi layar sentuhnya. Kalau di layar sentuhnya
normal, berarti kita bisa ke tahap selanjutnya, yaitu pemasangan LCD ya. Kita matikan terlebih dahulu handphonenya. LCD nya blank putih. Nah, kita sudah matikan handphonenya. Nah, ini ada notifikasi pengecasan ya, petir ya, berarti benar baterainya kosong sama sekali ya. Nanti kita biarkan sampai baterai terisi terlebih dahulu ya, kita cas terlebih dahulu. Yang kita nyalakan juga dia nggak mau karena baterainya kosong sama sekali. Untuk mengatasi baterai kosong seperti ini, kita bisa memakai bantuan power supply ya, apabila yang punya power supply. Kita tembak baterai. Tapi kalau kalian tidak punya, kalian bisa cabut soket baterai, kabel casan masih tetap nyambung ke handphone, kita cabut, nanti kita colok sambungkan kembali soket baterainya. Nah, itu bisa kalian lakukan 3 sampai 5 kali lah ya, sampai dia muncul persenannya ya, persenan baterainya. Nah, ini sudah menyala handphonenya, misalnya Huawei. Kita tunggu dulu, biarkan handphone menyala. Apakah dia mau masuk ke menu? Harusnya dia masuk menu ya kalau seperti ini. Nah, ini udah keluar, tetapi ada pin layarnya ya. Ini karena kontrasnya belum diatur jadi agak gelap, tapi ini udah masuk ke menu handphonenya. Tapi karena ada pin layarnya, jadi saya tidak bisa mengetes layar sentuhnya. Nanti saya tes melalui panggilan darurat saja. Nah, kita pencet angka 1 sampai 9, fungsinya semuanya normal, berarti LCD ini bagus ya. Nah, kita bisa melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu pemasangan LCD ya. Nanti kita lem, karena saya rasa LCD nya bagus ini. Ya, sellernya recommended ini, LCD nya cakep, tidak ada cacat sama sekali. Harganya pun murah, cuma 110.000. Oh, salah saya bayar ini. Kita cabut soket baterai sama soket LCD nya, kita buka kembali LCD nya, kita rapikan dulu frame-nya ya, karena dikhawatirkan banyak sisa-sisa lem. Biar nanti
pemasangan LCD atau pengelem LCD nya bisa presisi biar tidak mengganjal ya. Nah, saya buka dulu LCD nya. Nah, segelannya masih utuh ya, kita sobek saja di bagian sisi pinggir segelannya, karena di sini kita akan kasih lem. Nah, kita bersihkan dulu biar nanti kita kasih lem LCD nya biar rapat ya. LCD nya sudah aman, kita taruh terlebih dahulu. Sekarang kita kembali ke handphonenya. Nah, ini kita lihat masih banyak sisa-sisa lem di pinggir-pinggir rem handphonenya. Kita harus bersihkan terlebih dahulu. Karena kalau tidak dibersihkan nanti pemasangan LCD nya kurang bagus ya, kurang presisi. Makanya kita bersihkan terlebih dahulu sisa-sisa lem yang masih menempel di framenya. Nanti kalau setelah dikira bersih, kita langsung kasih lem aja. Nah, kita bersihkan terlebih dahulu sampai bersih ya, sampai sisa-sisa lemnya itu merata habis, tidak ada sisa, jadi tidak mengganjal. Ini masih ada bekas segelan juga nempel di frame. Handphone ini juga sebelumnya pernah diganti LCD nya juga, entah yang keberapa ini ganti LCD nya. Banyak sekali sisa-sisa lem yang masih nempel di framenya, karena sudah lama ya, jadi agak susah membersihkannya. Nanti kita sikat pakai sikat gigi ya, kalau sudah di crop seperti ini. Di bagian pinggir-pinggirannya kita bersihkan pelan-pelan saja, membersihkannya sampai bersih ya. Masih banyak sekali sisa-sisa lemnya. Nah, setelah dikira sudah bersih, kita kasih lem ya.
Kita kasih lem di pinggir-pinggir premnya secara merata, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga, sedang-sedang saja. Nah, kita kasih lem di sekeliling premnya. Mudah-mudahan LCD-nya presisi ya. Nah, kita kasih lem terlebih dahulu di sekeliling prem handphonenya. Pastikan pemberian lemnya merata ya, agar pemasangannya juga presisi, biar nanti tidak ada kebocoran ya. Biasanya ada kebocoran cahaya tuh di pinggir-pinggir LCD-nya, makanya kita harus kasih lemnya secara merata. Nah, kita kasih juga lem di sekeliling LCD-nya. Nah, ini untuk mencegah aja, untuk mencegah kebocoran ya, kebocoran cahaya ya. Kita kasih lem juga di pinggiran LCD-nya. Setiap penggantian LCD saya suka atau sering kasih lem di pinggir LCD-nya. Fungsinya agar tidak ada kebocoran cahaya. Kita kasih lem secara merata agar tidak ada kebocoran cahaya nantinya. Nah, kita pasang. Kita masukkan sampai LCD-nya, kita paskan. Nah, setelah pas kita sisihkan terlebih dahulu. Nanti kita urut pelan-pelan menggunakan tangan ya, agar menempel. Nanti kita kasih karet juga sampai di lemnya kering. Nah, kita urut di pinggiran LCD-nya agar menempel. Kita pasang kembali soket LCD-nya ke mesin. Mudah-mudahan berhasil ya, tidak ada kendala. Kita pasang buat bawahnya terlebih dahulu. Ini buzzer-nya kita pasang, kita paskan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita pasang
penutup mesin atasnya ya, kita presisikan dulu, kita paskan dulu sebelum kita baut. Nanti setelah dikira pas dan presisi, kita kasih baut. Nah, di sini kita harus hati-hati karena bautnya ada yang beda, ada yang panjang dan ada yang pendek. Kita harus tahu posisi awalnya. Karena kalau salah posisi dikhawatirkan nanti ada bercak ya kalau CD-nya biasanya. Jadi kita harus tahu posisi awal baut-bautnya ya, kecuali ukuran baut-bautnya sama, kita tidak perlu khawatir, kita pasang di mana saja, tidak masalah. Tapi kalau bautnya ukurannya ada yang beda, itu yang harus kita khawatirkan ya. Kita harus tahu posisi awal bautnya, karena biasanya terdapat bercak putih kalau kita salah memasang baut ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Pasang dulu baut-bautnya. Menurut saya pemasangan LCD itu sangat mudah ya kalau tahu caranya, dan tidak rumit, tidak seperti mengatasi mesin-mesin yang matot ya, itu rumit sekali. Pemasangan LCD sangat simpel dan mudah, tergantung merek dan seri handphonenya juga, dan cuannya juga lumayan lah. Nah, ini kita presisikan terlebih dahulu. Biar tidak mengganjal sebelum kita pasang bajar bawahnya. Yang kita paskan terlebih dahulu. Nah, setelah pas nanti kita kasih baut. Ini kayaknya masih ada yang mengganjal ya. Nah, sini udah pas. Nah, kita kasih baut saja. Oke, setelah ini kita pasang backdoornya. Kita pasang terlebih dahulu sebelum kita tutup.
kita pindahkan bautnya ke bawah saja ya, karena baut-bautnya banyak yang hilang. Nah kebetulan stok baut di tempat saya juga udah habis ini. Nah setelah dirasa presisi pas, nah kita nanti selanjutnya pasang backdoor belakangnya ya. Tinggal finishing berarti ya kita ya. Ini backdoor belakangnya. Backdoor belakang juga sudah pecah di bagian pojok bawahnya itu. Kita kasih lem terlebih dahulu pinggirannya. Biasanya saya pakai double tip. Nah karena ini bekasnya pakai lem LCD, saya pakai lem LCD saja ya biar cepat. Kita kasih lem secara merata. Agar backdoornya menempel secara baik ya. Kita kasih lem di sekelilingnya sampai merata ya, biar hasilnya bagus. Nah setelah dirasa cukup, tahap selanjutnya kita pasang backdoor belakangnya. Jangan lupa kita pasang songket batainya. Kita cek terlebih dahulu sebelum kita pasang backdoornya, apakah sudah terpasang semua. Nah kalau sekiranya sudah terpasang, kita sambungkan dulu soket fingerprintnya. Nah kita presisikan backdoor belakangnya. Setelah itu kita kasih karet ya. Sampai lemnya kering lagi, kurang lebih 2 jam kita diamkan sampai lemnya ngering ya. Nah kita kasih karet. Hati dalam pemberian karet ini, jangan terlalu kencang juga dan jangan terlalu kendor juga. Kalau terlalu kencang juga hasilnya kurang bagus. Nah kalau kekencengan, kita kasih karetnya LCD nya juga suka ada bias-bias putih juga. Makanya kita harus hati-hati dalam pemberian karet ini. Jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor juga, biar hasilnya memuaskan ya, tidak ada komplain dari yang punya HP. Nah ini terlalu kendor, karetnya kita ganti. Nah, cukup 2 kali saja ya. Fungsi karet ini untuk merapatkan lem ya, karena ini lem
remnya masih basah, kita karetin nanti biar rapat. Kita kasih karet secukupnya ya. Nah, ini cukup 2 kali saja ya, jangan lebih. Kita cek dulu pinggirannya apakah sudah pas. Nah, setelah dikira pas, coba nanti kita nyalakan handphonenya. Ini kita taruh sekitar 2 jam ya, lebih dari 2 jam lebih bagus. Ini kita nyalakan handphonenya, coba kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Huawei. Berhasil ya. Nah, kita lihat handphonenya sudah menyala ini. Oke. Mungkin cukup sekian tutorial cara penggantian LCD Huawei Nova 3i. Jangan lupa like and subscribe apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, dan jaga harga servisan. Ini kita nanti kasih tahu ke yang punya handphonenya bahwa handphonenya sudah selesai. Mudah-mudahan dia masih ingat pinnya. Saya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.